Air Dapil Sumber 2. Lanjut, Ibu Seli dari fraksi PDIP, bersiap-siap Pak Nur Hadi dari Nasdem. Terima kasih, selamat siang Bapak Menteri beserta rekan-rekan pimpinan Komisi 8. Saya mengapresiasi apa yang tadi sudah dipaparkan dan disampaikan baik oleh Pak Menteri maupun tanggapan dan saran dari rekan-rekan Komisi 8. Kalau kita merujuk kepada anggaran yang diterima Kementerian Sosial, saya bersyukur sekali Kementerian Sosial mendapatkan anggaran yang cukup besar, support anggaran APBN dan urutan ke-6 dari kementerian yang lain. Karena memang ada beberapa kementerian yang justru support anggarannya berkurang. Tetapi karena program Pak Jokowi mengenai sumber daya manusia yang sejak dalam kandungan, tadi disampaikan oleh Pak Menteri ada 4 prioritas utama yang ada di Kementerian Sosial, maka saya juga ingin mengkritisi beberapa anggaran. Rasanya anggaran yang dikerjakan oleh Kementerian Sosial ini juga perlu ada penekanan khusus, karena program yang dikerjakan oleh Kementerian Sosial itu betul-betul program yang menyangkut dengan kesejahteraan dan keadilan untuk masyarakat Indonesia. Bagaimana program-program yang menyangkut dengan rehabilitasi, jaminan sosial, pemberdayaan, perlindungan, kemudian juga penanganan fakir miskin, itu dilakukan oleh satu kementerian, yaitu Kementerian Sosial. Dan rasanya anggaran-anggaran ini menurut saya masih perlu ada penambahan. Bukannya kita mendiskreditkan satu program, tetapi memang ada program yang menurut hemat saya perlu ada penguatan. Tadi sudah disebutkan oleh rekan-rekan sebelumnya terkait dengan database. Karena kalau kita ingin berbicara apa yang dikerjakan Kementerian Sosial, ini betul-betul program yang betul-betul menyentuh langsung kepada masyarakat. Kalau kita mengevaluasi dari Kementerian Sosial yang dikerjakan sebelumnya atau program-program pemerintah, kalau ibarat kata dari anggaran APBN, logistiknya sudah disiapkan, sudah sangat banyak. Tetapi jangan sampai salah, yang mendelivernya pun harus kita perhatikan. Kemudian database-nya seperti apa, itu pun harus menjadi perhatian kita. Jadi bukan hanya kita menyiapkan logistiknya, tetapi pendeliverednya termasuk juga database ini harus menjadi perhatian kita bersama. Saya merasakan sekali bagaimana suatu program apabila datanya terpadu, otomatis akan mendapatkan impact yang sangat positif. Di Kabupaten Cirebon, angka kemiskinan pada tahun 2017 di angka 12,97%. Saat itu saya masih menjabat sebagai wakil bupati, karena kebetulan yang bertanggung jawab mengatasi kemiskinan adalah tanggung jawab wakil bupati. Saya coba untuk membuat suatu kegiatan, dan alhamdulillah akhirnya terpadu dengan kegiatan Kementerian Sosial. Dan itu pun saya mengapresiasi dan akhirnya muncul yang namanya program SLRT, Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Pada saat suatu SKPD menurunkan egonya masing-masing, kemudian terpadu di dalam satu sistem, maka diyakinkan akan membuat satu program yang sangat signifikan. 2017, angka kemiskinan 12,97, kemudian pada akhir tahun 2017, 2018, angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon turun 2 digit, menjadi 10,70%. Sangat jarang kabupaten kota bisa turun dalam waktu 1 tahun angka 2 digit. Yang dilakukan adalah program yang dilakukan secara terpadu. Maka saya sangat setuju apabila program 6NG ini menjadi fokus utama dari Kementerian Sosial. Tetapi jangan sampai salah, Pak. Yang mengerjakannya harus langsung Kementerian Sosial. Jangan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Apalagi kalau vendornya tidak jelas. Kemudian siapa yang akan melakukan mengupdate data tersebut? Kabupaten kota yang sudah mendapatkan program SLRT, menurut saya ini harus menerus dilakukan peningkatan oleh Kementerian Sosial. Kalau saya lihat dari yang disampaikan oleh pemaparan Bapak tadi, program SLRT ini targetnya alhamdulillah sudah meningkat ya Pak, dari tadinya 150 menjadi 400, syukur-syukur bisa seluruh kabupaten kota bisa mensupport itu, termasuk saya setuju ada dana pendampingan dari kabupaten kota, tidak bisa dibebankan saja kepada Kementerian Sosial, tinggal aturannya mau seperti apa. Kalau kita lihat program-program yang dikerjakan oleh Kementerian Sosial, tadi disebutkan programnya ada PKH, kemudian BPNT, kemudian untuk disabilitas lanjut
usia, maka saya menilai ada beberapa pendamping yang dikerjakan oleh Kementerian Sosial. Dari mulai pendamping PKH, kemudian pendamping disabilitas, kemudian BPNT dengan TKSK-nya, kemudian ada Peksos Sakti. Nah, mungkin ini semua bisa menjadikan salah satu surveyor yang melakukan update data tadi, Pak. Nah, hanya saja data yang dikerjakan Kementerian Sosial ini juga, karena kalau kita lihat jumlah pendamping, antara satu pendamping untuk PKH, BPNT, kemudian dengan Puskesos, itu berbeda-beda. Sementara jangkauan yang dikerjakan oleh mereka juga sangat banyak ya, sangat jauh. Ambil contoh, untuk TKSK itu satu kecamatan, itu satu orang. Kemudian untuk Peksos Sakti itu satu kabupaten kota, 2 sampai dengan 5 pendamping. Nah, apalagi kalau kita bicara yang disabilitas, satu kabupaten itu aja ada 1 atau sampai dengan 2 orang. Padahal yang kita tahu disabilitas di kabupaten kota ini sangat banyak dan anggaran kabupaten kota itu sangat sedikit, Pak. Nah, justru ini yang perlu menjadi evaluasi kita bersama. Kira-kira untuk tenaga-tenaga pendamping yang ada di bawah Kementerian Sosial ini akan dipadukannya seperti apa? Sehingga data-data yang mereka lakukan setiap tahun itu betul-betul bisa terekam di dalam data terpadu kesejahteraan. Nah, ya kemudian saya juga berharap Pak Menteri bisa melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri, ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Menpan RB, dan kalau bisa dengan kementerian-kementerian teknis pun kita lakukan. Misalnya Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan. Karena pada saat dilakukan terpadu, Pak, saya sangat yakin program-program pemerintah yang langsung diberikan kepada masyarakat dari mulai program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera, Sehat, kemudian kalau kita berbicara BPNT, kalau bisa semua terpadu di dalam satu kementerian, Kementerian Sosial saja. Datanya terpadu termasuk BPS pun kalau bisa diajak untuk bisa duduk satu meja. Yang kedua yang ingin saya tekankan di luar masalah database bahwa bisa sebaiknya dipersingkat, Bu Seli? Yang berapa, Pak? Dipersingkat waktunya. Oh, persingkat ya. Satu lagi, Pak, terkait dengan anggaran khusus untuk bencana alam. Bahwa tadi di Kementerian Sosial sudah dianggarkan 10%, bukan kita berharap ada bencana alam di Indonesia. Tetapi rasanya memang anggaran ini perlu ada penambahan kembali, Pak. Lebih dari target yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Dan kita tahu kondisi dinas sosial kabupaten kota juga sangat terbatas dari sisi anggaran, khusus untuk menangani masalah bencana alam. Saya melihat bahwa anggaran untuk penanggulangan untuk bencana alam ini dari beberapa tahun sebelumnya justru ada pengurangan. Ini mungkin bisa menjadi perhatian dari Kementerian Sosial agar khusus untuk penanggulangan bencana alam bisa menjadi program utama. Kemudian yang terakhir mungkin pimpinan mempersingkat yang tadi melalui layanan terpadu. Saya juga berharap Pak Menteri khusus untuk urusan ekonomi juga bisa menjadi perhatian kita bersama, bisa bekerja sama dengan beberapa BUMN, terutama CSR BUMN dan LPDB-nya dari Kementerian KUMKM. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat 2 menit.